Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini Bapak akan membahas ini ya, PTS kalian yang kemarin. Jadi akan Bapak bahas jawabannya kira-kira yang benar seperti apa gitu. Oke, langsung saja ya. Oh iya, Bapak harap nilainya semoga bagus-bagus semua gitu ya. Kalau gitu ini pembahasan hari ini nanti untuk belajar lagi. Barangkali kok masih ada salahnya seperti apa, jawaban yang benar bagaimana. Silahkan diperhatikan jawaban yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Oke, untuk langsung saja yang nomor 1. Sebelum datang ke Indonesia pada abad ke-16, bangsa Eropa sudah mengenal rempah-rempah Indonesia melalui para pedagang dari Arab. Bangsa Eropa mengenal rempah-rempah sejak. Nah, jawabannya di sini adalah yang B. Sejak abad ke-5. Jadi sejak abad ke-5 bangsa Eropa itu sudah mengenal rempah-rempah dari Indonesia gitu ya. Ini beberapa juga masih ada yang menjawab salah. Jawabannya yang benar adalah abad ke-5. Ingat-ingat, ini sudah pernah saya bahas di video video yang pertama kali Bapak posting. Yang kedua, kebutuhan masyarakat Eropa terhadap rempah-rempah sangat tinggi. Salah satu kegunaan rempah-rempah bagi masyarakat Eropa adalah. Nah, di sini ada jawabannya, ada banyak ya sebenarnya ya. Tapi di sini yang paling tepat adalah sebagai bahan pengawet makanan, yang A ya. Ya, walaupun kegunaan rempah-rempah itu sangat banyak, ada ini untuk obat penyakit, untuk bahan kosmetik, membuat minuman, campuran pewangi makan, itu juga benar. Tapi pada waktu itu yang paling dibutuhkan masyarakat di Eropa adalah sebagai bahan pengawet makanan. Karena pada saat itu kan keadaan Eropa sedang ini ya, dingin. Jadi agar makanan dapat tahan awet di musim dingin, maka mereka membutuhkan rempah sebagai bahan pengawet makanan. Jawabannya adalah yang A. Nomor 3, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 menjadi salah satu faktor penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa. Hal ini karena kota tersebut berfungsi sebagai. Nah, kota itu berfungsi sebagai ini, penghubung ya. Jadi kota Konstantinopel itu sebagai penghubung antara dunia barat dan dunia timur. Jadi penghubung perdagangan antara dunia barat dan dunia timur. Jawabannya yang tepat adalah yang E. Nomor 4. Jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Banda Zaitun pada 1453 menjadi salah satu faktor penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa. Pada tahun tersebut, kota Konstantinopel takluk di bawah kekuasaan. Ini gampang banget, jawabannya adalah Turki Ottoman atau Turki Osmani, sama saja ya. Jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Motivasi bangsa Barat diungkapkan melalui semboyan ini. Jawabannya adalah yang C, Gold, Gospel, and Glory. Ini masih ada ya jawab yang salah ya ini ya. Jawabannya adalah yang C ya, 3G. Nomor 6. Adanya kemajuan di bidang teknologi menjadi salah satu faktor pendorong lain dilakukannya perjalanan samudra. Kemajuan teknologi tersebut ialah. Ya, ini jawabannya udah banyak yang benar. Jawabannya adalah yang C, ditemukannya kompas dan teropong. Ya, perlu diingat-ingat ya di sini ya. Karena kan faktor ini kan ada faktor ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu ya adanya bumi itu bulat, ada teori Kopernikus, ada catatan perjalanan Marco Polo, itu ilmu pengetahuan. Sedangkan bidang teknologi ya ditemukannya kompas, teropong, terus ada kapal, itu di bidang teknologi. Nomor 7. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil merebut kota Malaka di bawah pimpinan. Nah, jawabannya adalah yang D, benar, yaitu Alfonso de Albuquerque. Jawabannya yang D ya. Itu kalau Malaka, ingat-ingat. Kalau Malaka berarti Albuquerque, Alfonso de Albuquerque. Nanti kalau di Maluku berarti nanti di Ebru. Ini beda orang lagi ya. Ingat-ingat, jawabannya adalah yang D, Alfonso de Albuquerque. Nomor 8. Perseteruan antara Portugis dan Spanyol diselesaikan dengan penandatanganan perjanjian Saragossa. Adapun salah satu isi perjanjian yang mengubah jalannya kolonialisme bangsa-bangsa Barat di Indonesia adalah. Nah, jawabannya adalah yang E ya. Di sini benar, kebanyakan udah jawab benar.
Jadi Spanyol itu harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, sedangkan Portugis tetap di Maluku gitu. Ya, ini jawabannya berarti ada dua ya. Ini yang A ini juga benar sebenarnya. Kepulauan Maluku menjadi wilayah kekuasaan Portugis, sedangkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina. Jadi ini jawabannya A ada dua, yang A benar, yang E juga benar ya ternyata ya. Oke, buat bonus. Nomor 9. Belanda membuat persekutuan para pedagang yang berasal dari Belanda di Indonesia yang dinamakan, gampang banget jawabannya, VOC. Kalau Divide et Impera ini adu domba ya, ini bukan organisasi dagang itu politik. Nomor 10. Dalam menjalankan kebijakannya, VOC diberikan hak oktroi. Nah, yang termasuk hak oktroi itu apa aja? Jawabannya adalah yang D, yang hijau ya. Ini berhak mendapatkan pendidikan keorganisasian, kecuali ya, ada kecualinya. Yang kecuali itu yang D. Adapun yang A, B, C, dan E itu adalah hak oktroinya. Benar. Kecuali yang D, tidak mendapatkan pendidikan keorganisasian. Nomor 11. Tujuan utama dibentuknya VOC di Nusantara adalah untuk tujuan utama VOC dibentuk itu adalah untuk menghindari persaingan dagang antar para pedagang Belanda di Indonesia. Itu awalnya tujuan utamanya itu. Barulah nanti bertujuan lain gitu. Nomor selanjutnya, nomor 12. Pada tahun 1619, VOC berhasil menguasai Jayakarta dan merubah namanya menjadi Batavia di bawah pimpinan J.P. Kun. Jawabannya yang B. Ini kebanyakan benar ini ya. Nomor 13. VOC pada akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada 1799 oleh pemerintah Belanda. Salah satu penyebab bangkrutnya VOC adalah, ini sudah sangat jelas sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu tindak korupsi yang hampir di setiap tingkat birokrasi. Ini salah satu penyebab utamanya ini, karena makin kayanya VOC, para pegawainya itu juga korupsi. Nomor 14. Selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dendels mengeluarkan kebijakan penting. Kebijakan Dendels dalam bidang pertahanan dan keamanan difokuskan dalam upaya. Tujuan Dendels dikirim di Jawa ini adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi jawabannya adalah yang E, mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Selain mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, si Dendels ini juga punya tujuan, yaitu untuk memakmurkan atau memajukan tanah jajahannya gitu. Ya, ada dua tujuan ini. Tapi tujuan utamanya adalah ini mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi jawabannya yang E. Nomor 15. Tujuan utama pembangunan jalan pos dari Anyer Panarukan pada masa Gubernur Jenderal Dendels adalah, jawabannya adalah yang E, memperlancar gerak militer di Jawa. Karena tujuan utama dibangunnya jalan pos ini adalah untuk memperlancar gerak militernya gitu. Walaupun memang sekarang ini digunakan sebagai alat transportasi, tapi tujuan utamanya itu adalah yang E dulu itu. Nomor 16. Penyerahan kekuasaan wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Inggris adalah isi dari perjanjian. Penyerahan dari Belanda ke Inggris itu adalah isi dari perjanjian Tuntang ya. Tuntang, jangan salah. Tuntang. Nomor selanjutnya 17. Raffles melakukan beberapa pembaharuan saat menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pembaruan dalam bidang pemerintahan yang dampaknya sangat terasa adalah, nomor 17 ini jawabannya adalah yang B,
mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah dan mendapatkan gaji itu ya. Karena ini memang tujuan utama ini ya, tujuan kebijakan Raffles di bidang pemerintahan itu kan ada beberapa, di antaranya itu adalah menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Kemudian di sini juga membentuk 16 karesidenan, bukan 18 karesidenan, bukan yang A ya. Yang A ini 18. Kalau si Raffles ini hanya 16 karesidenan. Selain itu juga mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah dan mendapatkan gaji dalam bentuk uang. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nih, ini masih banyak yang belum tepat ya jawabannya ya. Nomor 18. Pada 1814, Inggris dan Belanda menyepakati konversi London. Konversi tersebut dampaknya adalah nomor 18, berarti jawabannya adalah yang C. Inggris harus menyerahkan Hindia Belanda kepada Belanda. Jadi Inggris, kalau tadi kan kalau penyerahan dari Belanda ke Inggris itu adalah perjanjian Tuntang. Nah, kemudian ada konversi London yang menyebabkan si Inggris ini mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda lagi. Itu jawabannya yang C. Ini ya. Nomor 19. Penyimpangan yang terjadi dalam praktek tanam paksa adalah sebagai berikut, kecuali ini jawabannya juga beda-beda ya. Nah, jawabannya ini adalah yang B. Kecualinya ini yang B, adanya pemanfaatan tenaga kerja berpendidikan dengan upah yang rendah, bukan itu ya. Kalau yang B ini adalah penyimpangan dari politik etis, ini yang B. Sedangkan yang A, C, D, dan E ini adalah penyimpangan dari tanam paksa. Kalau yang politik etis itu kan ada 3, yaitu di bidang edukasi, transmigrasi, sama irigasi. Nah, di bidang edukasi ini, yang tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, ternyata dimanfaatkan sama pihak Belanda, yang mana orang-orang pribumi dididik, tapi dimanfaatkan untuk bekerja di perusahaan asing dengan biaya yang cukup rendah gitu, dimanfaatkan sama pihak mereka. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Ini masih ada ya beberapa yang kurang tepat. Nomor 20. Diterapkannya tanam paksa di Nusantara membawa banyak dampak. Adapun dampak positif yang diterima bangsa Indonesia adalah, ini harusnya benar semua ya, dampak positifnya itu adalah yang D. Dikenalkan jenis tanaman baru seperti kopi dan indigo. Ini ada yang menjawab yang E. Rakyat Indonesia menjadi lebih miskin. Ini emang lebih miskin, ini dampak negatif ya, bukan dampak positif. Ada yang menjawab biru. Biru ini yang A. Hutang-hutang lama dari VOC dapat dilunasi. Ini kan dampak positif untuk Belanda, bukan untuk Indonesia. Nah, yang ditanyakan adalah dampak positif bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang D. Dikenalkan jenis tanaman baru. Oke, soal pilihan ganda sudah. Sekarang soal yang isai. Yang isai ini cepat-cepat aja ya. Nomor 21. Faktor pendorong bangsa Barat melakukan perjalanan samudra. Ini ya. Karena kan ada faktor utama sama faktor pendorong. Kalau faktor utamanya itu adalah ingin mencari rempah-rempah, itu faktor utama. Sedangkan faktor pendorong itu ada banyak sekali, kayak ilmu pengetahuan teknologi, ada penemuan kompas, teropong, kapal, terus ada semangat 3G, kemudian di bidang pengetahuan ada bumi itu bulat, kemudian ada catatan perjalanan Marco Polo, ada teori Kopernikus, seperti itu. Nih, faktor pendorongnya itu ya, banyak sekali. Ini jawabannya juga udah banyak yang benar ini, banyak yang benar jawabannya. Lanjut nomor 21. Penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa didorong oleh semangat 3G. Jelaskan makna tersebut. Kalau gold itu adalah emas atau mencari kekayaan. Kalau gospel itu agama atau menyebarkan agama. Kalau glory kejayaan atau kemuliaan. Itu. Ini kalau dijelaskan sudah benar ya, seperti ini. Jawabannya udah pada benar ini jawabannya. Nih, jawabannya udah pada benar. Nomor 23. VOC diberikan hak oktroi. Apa tuh hak oktroi itu? Dan
Apa saja hak oktroy itu? Nah, ini diterangkan ya, ada keterangannya. Hak oktroy itu adalah hak istimewa yang khusus diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Jadi hak khusus yang diberikan kepada VOC di Indonesia itu hanyalah hak oktroy. Adapun hak oktroy itu ada banyak sekali. Hak oktroy ada hak mencetak uang, memelihara angkatan perang, kemudian melakukan perjanjian, memonopoli perdagangan, membentuk pasukan, membuat pengadilan, melakukan perjanjian dengan raja-raja. Ini banyak sekali ya. Dijawab 2 atau 3 udah benar. Lanjut. 24. Tantangan yang dihadapi oleh Daendels ketika berkuasa adalah ancaman serangan Inggris. Bagaimana kebijakan Daendels untuk menghindari kebijakan tersebut? Jadi, salah satu yang dilakukan Daendels adalah dengan membangun ini ya, jalan anyar dari Jalan Raya Anyer sampai Panarukan. Kemudian juga membangun benteng-benteng. Kemudian juga membangun pabrik-pabrik senjata. Itu adalah kebijakan untuk menghadapi ancaman Inggris. Ini jawabannya juga sudah banyak yang benar ya. Nomor 25. Tanam paksa yang dilakukan oleh Van den Bosch di